Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi Ilmu Hadis, Bapak Sekprodi, Bapak DPS, staf TU serta teman-teman pembahas semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Melacak Historisitas Hadis tentang Mengikuti Imam dalam Sholat, aplikasi teori Common Link GHA Jungbol. Latar belakang saya mengangkat judul tersebut berangkat dari hadis yang merupakan salah satu sumber otoritas Islam setelah Al-Quran. Di sini fokus saya terhadap hadis mutawatir, yang mana kita sama-sama tahu bahwasanya kriteria hadis mutawatir yang telah ditetapkan oleh ulama hadis yaitu yang pertama banyaknya perawi, kemudian banyaknya perawi tersebut terjadi dalam setiap lapisan isnad atau setiap tobakoh, kemudian mustahil mereka untuk sekongkol berdusta, dan validasi hadis itu terjadi secara indrawi. Meskipun terdapat perbedaan ulama mengenai jumlah perawi yang terlibat dalam setiap tobakohnya, namun sebagian besar ulama hadis sepakat bahwasanya kemutawatiran hadis dapat menjamin bahwasanya hadis tersebut otentik berasal dari Nabi Muhammad. Kemudian hadis ini tidak hanya dikaji oleh ilmuwan muslim, namun juga menjadi salah satu objek kajian bagi para sarjana barat atau yang lebih kita kenal dengan istilah orientalis. Salah satu orientalis yang memberikan perhatian besar terhadap hadis yaitu GHA Jungbol, ilmuwan yang berasal dari Belanda. Bagi Jungbol, kemutawatiran sebuah hadis itu belum menjamin bahwasanya hadis itu benar-benar berasal dan bersumber dari Nabi, dan kata lain bahwasanya hadis tersebut belum bisa menjamin keotentikan sebuah hadis. Kesejarahan penisbatan hadis kepada Nabi pun masih diragukan. Kemudian Jungbol juga mengkritik kriteria hadis mutawatir yang telah disepakati oleh para ulama hadis. Bagi Jungbol, syarat hadis mutawatir itu hanya satu, yaitu banyaknya jumlah periwayat dalam setiap tobakohnya. Nah, kemudian GHA Jungbol ini menawarkan sebuah metode yang dianggap dapat melacak kesejarahan sebuah hadis sampai kepada Nabi, yaitu teori Common Link. Teori Common Link ini ialah sebuah metode yang dilakukan dengan memberikan penanggalan atau dating terhadap sebuah hadis melalui 3 pertanyaan mendasar, yaitu di mana, kapan, dan siapa yang menyebarkan hadis ini. Nah, nanti bakal ditemukan yang namanya Common Link atau seseorang yang dianggap paling bertanggung jawab atas tersebarnya sebuah hadis. Jungbol beranggapan bahwasanya Common Link inilah pemalsu atau yang membuat hadis. Karena biasanya Common Link ini berasal dari seorang periwayat hadis dari generasi kedua atau ketiga, yang artinya bahwa jalur isnad sebuah hadis baru tersebar mulai dari Common Link atau bukan dari Nabi Muhammad. Jungbol mengatakan bahwasanya kebanyakan hadis yang ia teliti itu mempunyai pola isnad yang demikian, artinya Common Link itu bukan dari Nabi, yang artinya bahwasanya hadis yang benar-benar otentik dari Nabi Muhammad itu sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian gagasan yang dimunculkan oleh Jungbol tersebut mendapat kritikan dari ilmuwan muslim lainnya seperti Muhammad Mustafa Az-Zomi. Dalam disertasinya, beliau meneliti perkembangan isnad yang terdapat dalam Nushat Suhail bin Abi Sholeh, dan beliau membuktikan bahwasanya terdapat hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dan tidak terdapat Common Link di dalam jalur isnadnya. Salah satu hadis yang dikatakan mutawatir oleh Az-Zomi ialah hadis nomor 3 dari naskah Suhail tersebut. Hadisnya sebagaimana yang tertera, namun historisitas hadis ini belum sepenuhnya dapat diterima karena penelitian Az-Zomi ini terbatas hanya sampai pada periwayat tingkat yang ketiga, artinya belum sampai kepada kolektor hadis. Nah, di sini penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali hadis tersebut, yaitu hadis nomor 3 dari naskah Suhail ini, dengan mengujikan teori Common Link Jungbol sampai kepada kolektor hadis.
Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam meneliti hadis nantinya, yaitu saya bagi menjadi dua sesuai dengan langkah-langkah teori Kamelingnya Jimbol. Yang pertama itu analisis isnad, dan yang kedua analisis matan. Langkah-langkahnya sebagaimana yang tertera. Jika hadis ini terbukti historisitasnya sampai pada Nabi, yang artinya hadis itu benar bernilai mutawatir, tentunya ini akan menjadi penelitian yang dapat mematahkan teori Kamerlingh itu sendiri, sekaligus menjawab akan keraguan para orientalis terkait otentisitas hadis Nabi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.